Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Alfajarin dengan NIM 23044111515 dari kelas 2M. Nah, saat ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat database di aplikasi MySQL, di aplikasi exam. Nah, yang pertama kita harus mengklik start di Apache dan MySQL. Nah, setelah itu kita klik admin di MySQL. Oke. Oke, setelah kita masuk ke aplikasi MySQL, lanjut pertama kita akan membuat database. Untuk membuat database, kita akan pergi ke halaman database, lalu kita cari tulisan create database. Di sini kita hanya harus memasukkan nama database yang ingin kita buat. Di sini saya akan buat database anime. Oke, setelah namanya sudah kita masukkan namanya, langsung kita klik create. Oke. Setelah kita membuat database kita, kita akan disuguhkan dengan halaman ini yaitu create new table. Nah, table ini maksudnya itu adalah entitas. Entitas ini kita akan memberikan nama entitas ini dengan nama One Piece. Setelah itu, nah number of column ini maksudnya kita akan menentukan beberapa atribut yang akan dimiliki oleh entitas kita. Sini saya akan memasukkan 3 atribut. Lalu kita klik create. Nah, setelah masuk di halaman ini, kita hanya harus memasukkan atribut-atribut yang ingin kita berikan kepada entitas. Nah, di sini kita akan kasih masuk nama, terus tanggal, yang ketiga genre. Nah, terus variabelnya kita akan memasukkan varchar. Nah, kenapa kita memilih varchar? Karena varchar itu akan memungkinkan kita untuk membuat variabel dengan angka dan huruf. Nah, length value kita akan memberikannya 50. Oke. Setelah itu kita klik save. Nah, setelah itu lanjut kita akan memasukkan data ke dalam entitas kita. Untuk memasukkan data kita pergi ke halaman insert, lalu tinggal kita ketik atribut-atribut atau nama dari entitas kita. Misal nama dari One Piece itu adalah One Piece, tanggalnya misal tanggal 12, terus genrenya itu aksi. Nah, setelah itu kita klik go. Oke. Nah, setelah itu untuk bagaimana caranya kita melihat data-data kita yang telah kita masukkan, kita klik browse. Nah, di sini ada tabel yang sudah tadi kita buat. Oke. Lanjut, kita akan mengedit kolom yang salah. Nah, untuk mengedit kolom, kita hanya kita hanya harus mengklik di sini change. Terus kita akan, misal saya ingin mengubah tanggal menjadi pembuat. Nah, atau studio. Studio. Oke. Save. Nah, di sini nama atributnya akan otomatis terganti ke studio. Lalu kita klik browse. Nah, yang kedua, bagaimana caranya mengganti data yang telah kita ubah sebelumnya?
Yang pertama, yang pertama itu kita ke SQL, terus kita update. Nah, lalu di sini ada value-nya. Nah, yang tadi kita mau ganti itu adalah studio. Kita tinggal hapus di bagian studio, lalu kita ganti dengan nama dari studio pembuat One Piece. Nah, nama studio pembuat One Piece itu adalah Wit Studio. Nah, lalu kita klik Go. Nah, kita akan mengecek lagi di browse. Oke, datanya di sini sudah terganti. Nah, ya. Lanjut kita akan menambahkan tabel baru ke database kita. Oke, untuk menambahkan tabel baru, kita hanya harus mencari seperti tadi itu yaitu create new table. Di sini nama entitas kedua itu adalah Demon Slayer. Nah, itu untuk atribut dari Demon Slayer saya hanya akan membuat satu atribut. Lalu klik create. Atribut Demon Slayer ini saya akan memberikan atributnya studio. Oke. Lalu kita klik varchar, lengthnya seperti tadi 50, lalu kita klik save. Terus kita akan memasukkan nama dari atribut yang tadi setelah kita buat. Terus datanya kita akan memasukkan. Nah, studio pembuat Demon Slayer adalah UFO table, jadi kita akan masukkan UFO table. Oke, lalu kita klik go. Nah, di sini kita sudah punya dua entitas. Nah, untuk mengedit entitas atau mengedit table, kita hanya harus, misal saya ingin mengganti Demon Slayer dengan Attack on Titan. Oke, kita hanya untuk menceklis tabel atau entitas yang ingin kita ganti, lalu kita klik with selected. Terus kita di sini lihat di prefix, lalu kita klik replace table prefix. Nah, from tadi Demon Slayer to Attack on Titan. Lalu kita klik continue. Nah, lanjut kita ingin menghapus entitas atau tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Kita hanya harus mengklik sini drop. Oke. Nah, kita akan ya, lanjut kita akan mendrop table One Piece. Nah, oke. Lanjut yang terakhir kita akan menghapus database yang telah kita buat sebelumnya. Kita klik home. Nah, terus kita pergi ke halaman database, lalu kita cari database yang telah kita buat. Lalu kita checklist dan kita drop. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi Exam. Oke, semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.